Tuhan menghendaki kita fokus memikirkan persiapan menjadi mempelai Kristus. Siap rapture, siap diangkat bila hal itu terjadi pada hari ini. Sudah siapkah saudara? Roh Kudus mengingatkan, persiapkan diri kita untuk rapture. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara saksi-saksi Kristus. Saya berharap kiranya saudara semua sehat-sehat selalu dan baik-baik saja di dalam segala sesuatu. Saya berharap kiranya saudara semua sehat-sehat selalu dan dalam keadaan baik-baik saja di dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semua telah membantu pelayanan kami di dalam pekerjaan Tuhan dengan mensubscribe channel ini dan juga menekan tombol jempolnya dan juga tekan tombol loncengnya agar saudara tidak ketinggalan menyaksikan kesaksian Tuhan dari YouTube channel Saksi Kristus ini. Puji kemuliaan Tuhan. Kesaksian saya hari ini pada tanggal 26 Maret 2022, Roh Kudus berbicara kepada saya sebagai peringatan bagi kita semua agar kita senantiasa siap sedia. Roh Kudus katakan, Roh Kudus memperingatkan kepada kita, pikirkanlah pengangkatan bila rapture terjadi pada hari ini. Apa yang harus kamu persiapkan untuk menjadi mempelai Kristus? Pikirkanlah itu senantiasa. Pikirkanlah rapture, pikirkanlah perjamuan kawin anak domba. Pikirkanlah engkau sebagai mempelai Kristus. Roh Kudus meneguhkan saya di dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 54 ayat 5. Mari kita baca. Yesaya 54 ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Wow. Amin. Saya teringat sesuatu di mana ada suatu peristiwa yang saya sudah tidak ingat lagi. Namun sejak Roh Kudus mengajarkan saya tentang mempelai Kristus, Tuhan membuka ingatan saya kembali tentang peristiwa itu, di mana pada saat itu saya sedang kuliah, sedang jam istirahat. Saya dan teman-teman saya berkumpul dan duduk di sebuah taman di kampus. Pada saat itu hanya saya satu-satunya Nasrani. Entah kenapa teman-teman saya tuh membicarakan soal calon pasangan hidup dan membicarakan kapan rencana akan menikah dan dengan siapa. Semua bercerita dan tibalah pertanyaan itu ditujukan kepada saya. Pada saat itu, tanpa berpikir panjang, spontan aja langsung menjawab bahwa saya akan menikah dengan Tuhan Yesus. Sontak saja teman-teman saya semua menertawakan saya. Saya seperti tidak menyadari apa yang barusan saja saya katakan itu. Saya santai aja. Setelah Roh Kudus membukakan ingatan saya tentang hal itu, saya yakin dan percaya bahwa perkataan itu adalah pernyataan dari Roh Kudus yang tinggal di dalam hati saya. Saudara, Tuhan mengingatkan kepada saya bahwa Tuhan sudah menentukan kita untuk menjadi umat pilihannya. Saya percaya bahwa saudara semua yang mendengar dan menyaksikan kesaksian ini, saya yakin dan percaya kita semua dijadikan Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan, dan juga keluarga kita, kota kita, dan bangsa kita diselamatkan Tuhan. Saya percaya bukan suatu kebetulan saudara menonton video ini, sebab
firman ini datang kepada kita untuk menguatkan kita, untuk meneguhkan kita, untuk memperingati kita, agar kita bersiap-siap menjadi mempelainya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka lagi peneguhan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30. Dikatakan di situ, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Roh Kudus juga mengajarkan bahwa keintiman dengan Tuhan yang membuat mempelai Kristus siap rapture. Kita buka di 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Roh Kudus mengingatkan kepada kita senantiasa untuk intim dengan Tuhan, mengikatkan diri kita kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan, yang terdapat di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Kemudian di dalam 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan di situ, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Jaga keintiman dengan Tuhan selama dikatakan hari ini. Kita dipersiapkan untuk masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba, yaitu siap untuk rapture. Mari kita baca di dalam Wahyu 19 ayat 6-9. Lalu aku mendengar suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin, amin, haleluya. Wow, puji nama Tuhan. Saudara, Roh Kudus mengingatkan kita semua agar kita intim. Tuhan mengaruniakan kita pakaian putih dari lenan halus, yaitu perbuatan-perbuatan benar orang-orang kudus, yaitu keintiman dengan Tuhan, perbuatan-perbuatan benar orang kudus. Kita harus bersuka cita, berbahagia, kita yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Tanggapi saudara, tanggapi peringatan Roh Kudus ini. Amin, haleluya. Kemudian 2 hari berikutnya, pada tanggal 28 Maret 2022, saat saya sedang menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, Roh Kudus kembali meneguhkan saya. Dia katakan, hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini adalah hari keselamatan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Hari ini adalah hari pengangkatan. Seperti mempelai wanita menanti-nantikan mempelai pria, siap sedialah menyongsong Tuhanmu, yaitu suamimu. Hari ini adalah hari penantian. Hari ini adalah hari menanti-nantikan Tuhan. Tekunlah menanti-nantikan aku. Amin. Roh Kudus meneguhkan
dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 12 ayat 37. Dikatakan di situ, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersiapkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Amin, amin, haleluya, haleluya. Wow, luar biasa Tuhan. Saudara, penglihatan-penglihatan yang Tuhan nyatakan kepada saya ini adalah masih jauh dari sempurna. Saya hanya mendapatkan beberapa bagian pasal saja. Sebab setiap anggota tubuh Kristus mendapatkan beberapa bagian pasal demi pasal yang kita dapatkan dari hasil keintiman kita dengan Tuhan. Dan bila pasal-pasal itu disatukan, maka gambaran pasal demi pasal itu akan semakin nyata gambarannya dan semakin jelas dan semakin disempurnakan. Puji nama Tuhan. Maka dari itu kita sebagai satu tubuh Kristus harus bersatu di dalam kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita semua untuk bersiap-siap. Roh Kudus sudah mengingatkan kita. Tuhan menghendaki kita fokus memikirkan persiapan menjadi mempelai Kristus. Siap rapture, siap diangkat bila hal itu terjadi pada hari ini. Sudah siapkah saudara? Saya berdoa buat kita semua, buat saudara semua, agar siap sedia kapanpun Tuhan datang. Amin, amin, haleluya. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Maranatha. Jangan lupa saudara, di-share video ini kepada keluarga dan kerabat yang terkasih, agar firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua, menjadi penghiburan bagi kita semua di dalam penantian kita, dapat saling membangun dan bisa menjadi berkat bagi semua orang. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Shalom.